apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Alia Dita Widiawati. Di sini saya sedang berada di Gedung Sate. Teman-teman pasti tahu kan, di sini apa sih yang paling terkenalnya? Yaitu adalah tusuk sate pada ornamen sentral. Teman-teman, di sini di Gedung Sate ada banyak, ada lukisan bersejarah pahlawan, terus benda-benda zaman dahulunya. Mari kita ikuti apa aja sih yang ada di Gedung Sate. Gedung Sate merupakan salah satu bangunan tua yang ikonik di kota Bandung. Berdiri pada tanggal 27 Juli 1920. Gedung ini dibangun pada zaman pemerintahan kolonial Belanda. Meskipun usianya sudah lebih dari 100 tahun, bangunan ini masih tetap berdiri kokoh dan anggun. Fungsinya sebagai pusat zaman pemerintahan dari zaman Belanda. Hingga saat ini mungkin menjadi salah satu alasan mengapa gedung ini terjaga kondisinya. Lalu mengapa gedung ini dinamakan Gedung Sate? Karena warga Bandung zaman dulu itu susah menyebutkan nama aslinya yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu Gedung Departemen van Vertier en Waterstaat. Karena susah untuk dibaca, warga Bandung melihat di atasnya ada ornamen yang berbentuk tusuk sate. Jadi disebutlah Gedung Sate. Padahal fungsi satenya itu sendiri adalah penangkal petir. Lalu jika kita hitung, ada 6 bagian dalam ornamen tersebut, yang berarti lambang dari biaya pembangunan Gedung Sate itu sendiri seharga 6 juta golden. Di dalam Gedung Sate juga terdapat museum. Kita hanya perlu membayar Rp5.000. Kita bisa menikmati fasilitas museum dengan konsep teknologi media interaktif. Di sini terdapat sejarah sebelum Gedung Sate dibangun, sehingga Gedung Sate menjadi cagar budaya bagi kota Bandung. Lalu ada denah perpindahan ibu kota Batavia ke Bandung, tetapi gagal karena krisis moneter. Pahlawan yang gugur saat mempertahankan Gedung Sate dari serangan Belanda. Lalu ada juga arsitektur dan ornamen pembangunan Gedung Sate. Fakta pembangunan, biaya pembangunan, miniatur, struktur beton bertulang. Lalu kita juga bisa melihat berbagai buku-buku sejarah berbahasa Belanda. Ada juga bukti bahwa Gedung Sate terbuat dari batuan kali dari Gunung Manglayang. Ada gambaran sirine yang ada di Gedung Sate. Lalu terdapat benda-benda zaman dahulu. Berjalan sedikit, kita akan menemukan replika Gedung Sate yang bisa terbelah menjadi 2. Kita bisa melihat bagian dalam dan ruangan sekilas dari Gedung Sate. Terdapat juga profil gubernur dari tahun ke tahun. Selain itu, kalian bisa mengenal sejarahnya melalui tayangan audiovisual yang berdurasi sekitar 7-10 menit. Mari kita saksikan. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan, banyak sekali pihak yang ingin menguasai dan mengancam kedaulatan bumi pertiwi. Pada Sabtu 24 November 1945, Bandung bergemuruh. Tentara Sekutu Gurkha dan Dikatiba mengepung Gedung Sate sebagai sasaran utama untuk menguasai kota Bandung. Karyawan yang ada di dalam Gedung Sate gelisah, namun tidak ada kata mundur bagi 21 angkatan muda Kementerian Pekerjaan Umum saat itu. Setelah hampir 10 hari mengepung Gedung Sate, pasukan Gurkha dan Nica pun menyerbu masuk ke Gedung Sate. Pertempuran tak seimbang pun terjadi walaupun dengan senjata seadanya. Berhasil mempertahankan Gedung Sate selama 4 jam. Lalu pertempuran selesai ketika 7 pemuda gugur. 7 tahun kemudian, 3 dari 7 jasad pemuda ditemukan dalam sebuah lubang yang ditutup batu terletak di halaman Gedung Sate. Jenazah itu adalah Suhodo, Didi,
dan Muhtarudin. Keempat jasad pemuda laginya hingga saat ini belum ditemukan, dan sebuah prasasti batu dibuat untuk mengenang ketujuh pemuda tersebut. Sejak saat itu, tanggal 3 Desember ditetapkan sebagai Hari Bakti Kementerian Umum. Lalu ada ruangan augmented reality yang terdapat interactive space. Kita bisa melihat gambaran orang zaman dahulu ketika bekerja, dan ada properti juga yang bisa kita coba. Kita juga bisa menginjak glass paper yang ketika diinjak berubah, dan di tembok terdapat banyak karikatur menarik. Kita beralih ke tempat berikutnya. Kurang rasanya jika berkunjung ke gedung sate tidak melihat taman gedung sate yang banyak sekali spot menarik dan juga indah. Beberapa orang juga berkunjung hanya untuk berfoto karena banyak sekali spot foto menarik yang instagramable loh. Nah itu dia teman-teman yang objek yang sudah kita kelilingi. Semoga teman-teman bisa mendapatkan pengetahuan dari video barusan. Saya pamit undur diri, Alia Dipa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got the keys, babe. Don't wanna wake up one day wishing that we'd done more. I wanna live fast and never look back. It's what we're here for. Don't wanna wake up one day wondering where it all go. 'Cause we'll be home before we know. I wanna hear you singing, hey mama, don't stress.